Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Nauliamla dengan NIM S1124060. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah presentasi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di era digital seperti sekarang, yaitu mengenai sistem operasi. Materi yang saya bawakan akan mencakup pengertian sistem operasi, jenis-jenisnya berdasarkan antarmuka dan penggunaannya, contoh OS populer, serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari masing-masing sistem operasi. Tujuannya adalah untuk kita bisa lebih memahami dan bijak untuk menggunakan teknologi yang ada. Nah, bayangkan jika kita menggunakan komputer atau smartphone, tapi ketika dinyalakan hanya muncul layar kosong. Tidak ada ikon, tidak ada aplikasi, bahkan kita tidak bisa menggerakkan kursor. Itu karena sistem operasi belum bekerja. Sistem operasi atau OS adalah bagian inti dari setiap perangkat teknologi yang digunakan, baik itu komputer untuk tugas kuliah, smartphone untuk chatting, dan belajar online. Sehingga mesin ATM yang kita pakai untuk tarik tunai, hingga mesin ATM yang kita pakai untuk menarik uang tunai. OS mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan perangkat. Dengan memahami bagaimana sistem operasi bekerja, kita tidak akan hanya menjadi pengguna yang pasif, tapi juga bisa lebih bijak dalam memilih, merawat, bahkan memanfaatkan teknologi untuk keperluan sehari-hari, pekerjaan, dan pendidikan. Nah, di judul ini terdapat apa itu sistem operasi. Secara sederhana, sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling pertama berjalan ketika komputer atau perangkat digitalnya dinyalakan. OS bertanggung jawab dalam mengatur seluruh sumber daya yang ada di perangkat tersebut, mulai dari CPU, RAM, penyimpanan, hingga perangkat input dan output. Hingga sistem operasi juga menjadi jembatan komunikasi antara kita sebagai pengguna dengan mesin. Tanpa sistem operasi, kita tidak akan membuka aplikasi, menyimpan dokumen, atau bahkan melihat layar desktop. Jadi, OS adalah otak dari semua aktivitas digital kita. Sebagai analogi, bayangkan sistem operasi itu seperti seorang manajer dalam suatu perusahaan. Ia tidak ikut mengerjakan semua tugas secara langsung, tetapi dia mengatur siapa yang harus melakukan apa, kapan waktunya, dan bagaimana cara kerjanya agar semuanya berjalan lancar. Seperti itulah peran OS di dalam komputer. Nah, sistem operasi sendiri punya 5 fungsi utama yang mendasari seluruh operasional perangkat. Yang pertama, manajemen proses, yaitu mengatur semua proses atau aplikasi yang sedang dijalankan. OS akan memastikan bahwa CPU dapat digunakan secara adil dan efisien oleh semua aplikasi yang aktif. Kedua, manajemen memori. Sistem operasi mengatur penggunaan RAM sehingga ketika kita membuka beberapa aplikasi sekaligus, sistem bisa membagi memori dengan baik agar perangkat tidak lambat. Dan yang ketiga, manajemen perangkat keras. Ini termasuk mengatur komunikasi antara perangkat seperti printer, mouse, keyboard, speaker, dan sebagainya dengan sistem operasi komputer. Dan yang keempat, terdapat manajemen file. OS mengatur bagaimana file disimpan di hard disk, bagaimana folder dibuat, dan bagaimana data bisa ditemukan kembali dan cepat dengan aman. Dan yang terakhir, antarmuka penggunaan atau interface. Ini adalah bagian yang paling sering kita lihat GUI atau tampilan visual yang seperti icon dan jendela atau CLI yang hanya berupa perintah teks. OS menyediakan antarmuka agar kita bisa memberikan perintah kepada komputer dengan mudah. Nah, di sini terdapat jenis OS. Dan yang pertama ada jenis OS berdasarkan antarmuka. Ada 2 jenis antarmuka yang biasa digunakan dalam sistem operasi. Pertama, GUI atau Graphical User Interface. Ini adalah tampilan visual yang memudahkan kita mengakses fitur sistem operasi dengan klik icon atau tombol. Contohnya Windows, macOS, dan Android. GUI lebih disukai karena lebih user-friendly. Dan yang kedua, CLI atau Command Line Interface. Di sini kita berinteraksi dengan komputer melalui baris perintah seperti mengetik CD untuk membuka folder atau mkdir untuk membuat folder baru. Contohnya bisa kita temui di terminal Linux. Meskipun CLI terlihat rumit, CLI justru jauh lebih cepat dan efisien untuk penggunaan yang mahir.
Kedua jenis antarmuka ini memiliki kelebihan dan target penggunaan yang berbeda. GUI untuk pemula dan penggunaan sehari-hari, CLI untuk penggunaan tingkat lanjut atau administrator sistem. Nah, selanjutnya ada jenis OS berdasarkan penggunaan. Jenis sistem operasi juga bisa dibedakan berdasarkan penggunaan. Yang pertama, OS desktop yang kita digunakan di komputer atau laptop pribadi, contohnya Windows dan macOS dan Linux. Yang kedua, ada OS server digunakan untuk mengatur jaringan komputer, menyimpan database, dan mengolah website, biasanya berbasis Linux karena ringan dan aman. Yang ketiga, ada OS mobile digunakan pada smartphone dan tablet, Android dan iOS adalah contoh paling populer. Dan yang keempat, ada OS embedded, adalah sistem operasi kecil yang digunakan di perangkat khusus seperti mesin cuci digital, microwave, smart TV, bahkan sistem navigasi di mobil. Dan masing-masing OS ini dirancang sesuai kebutuhan perangkat dan penggunanya. Misalnya embedded OS tidak butuh tampilan menarik tapi harus cepat dan stabil. Nah, selanjutnya beberapa contoh OS populer. Di sini mari kita lihat beberapa sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia saat ini, yaitu Windows, buatan Microsoft, mendominasi pasar PC, banyak digunakan di sekolah, kantor, dan rumah. macOS dikembangkan oleh Apple, digunakan eksklusif pada produk Apple seperti MacBook dan iMac. Tampilannya elegan dan sistemnya stabil. Hmm, Linux adalah sistem open source, banyak digunakan oleh profesional TA, terutama di server dan komputer yang membutuhkan performa tinggi. Android digunakan hampir di semua merek smartphone selain Apple, sifatnya terbuka, membuatnya fleksibel dan berbagai perangkat. Untuk berbagai perangkat. iOS adalah OS khusus untuk iPhone dan iPad dengan ekosistem yang terintegrasi secara eksklusif oleh Apple. Nah, di slide 8 ini kita akan melihat kelebihan dan kekurangan Windows. Windows sangat populer karena tampilannya mudah dipahami dan banyak software yang mendukung yang dan banyak software yang mendukung. Kita bisa menggunakannya untuk mengetik, desain, editing video, hingga main game. Namun kekurangannya adalah rentan terhadap virus dan membutuhkan lisensi yang berbayar, yang bisa cukup mahal untuk sebagian orang. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan macOS. macOS sangat aman dari malware, tampilannya bersih dan premium, serta sangat cocok untuk aktivitas kreatif seperti editing video dan musik. Tetapi tidak semua software bisa dijalankan di macOS, dan software bisa dijalankan di macOS, dan harga perangkat Apple sendiri cenderung mahal, sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya. Kelebihan dan kekurangan Linux selanjutnya adalah OS gratis yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Karena open source, Linux sangat fleksibel dan aman. Banyak server dunia menggunakan Linux karena performanya stabil. Namun Linux bisa jadi membingungkan bagi pemula karena sering kali harus menggunakan perintah teks dan beberapa aplikasi umum tidak mendukung Linux secara penuh. Eh, Kesimpulannya dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa sistem operasi adalah jantung dan teknologi digital yang kita pakai setiap hari. Ada banyak jenis sistem operasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan perangkat. Tidak ada satu OS yang paling sempurna karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Penting bagi kita untuk memahami karakteristik OS agar bisa memilih dan menggunakan secara efektif, efisien, dan aman sesuai dengan kebutuhan pribadi ataupun profesional. Eh, dan yang terakhir, demikian dari presentasi atau penjelasan saya mengenai sistem operasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya harap penjelasan ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Tidak hanya sebagai penggunaan teknologi, tapi juga sebagai orang yang sadar akan pentingnya sistem dasar dalam perangkat digital. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan di sini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.